dan dia bisa mendapatkan efisiensi hingga 103 km per liter. Aku tadi nanya ya, 0,97 liter per 100 berapa bang? Nih, 103 km per liter. Ngeri gak sih? Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Hafal, kalau di Indonesia atau GWM Hafal, jualan mobil ini, kami pasti yakin ini akan laris manis. Yes, mobil ini baru saja diluncurkan pada pagelaran Auto Shanghai 2025. Hafal di satu ini yang sebelah kami, ini adalah Hafal Xiaolong Max. Memang namanya belum di internasionalkan. Tapi kalau secara dimensi, secara besarnya, dia sebenarnya lawan yang sepadan untuk Chery Tiggo 8 CSH dan Jeku J7. Bahkan CR-V RSI Have. Yes, tapi secara spesifikasi, mobil ini lebih gokil, lebih irit, lebih performance, lebih bagus. Karena Hafal atau GWM memiliki anak perusahaan yang mana menjadi supplier baterai untuk ke beberapa brand China yang kita kenal. Ya, salah satunya Geely. Dan ada beberapa lainnya. Yes, cari sendiri aja di Google, Asphalt. Seberapa banyak yang pakai baterai dari Asphalt. Dan itu adalah anak perusahaannya GWM. Artinya mereka sudah sangat handal sekali untuk membuat baterai. Tapi sebagus apa sih spesifikasinya? So, tambah berlama-lama, ini dia Hafal Xiaolong Max. Yes, ini dia Hafal Xiaolong Max. Secara dimensi sebenarnya dia medium SUV ya. Dia besar, panjangnya di 4780 mm. Artinya sesi RV dan kawan-kawan gitu ya. Taman depan Hafal terbaru. Memang kalau di sini sekarang bentuknya begini lampunya ya. Bagus, lampunya sudah proyektor tipis gitu ya. Dan LDRL kayak agak patah-patah. Kami suka sih, nggak generic mobil China gitu ya. Bagus. Dan logo Hafalnya dibuat embed gitu. Overall di bawah ada kayak lubang angin dan ini wah, bolong loh, asli, keren. Dan di bawah ada radar, di atas ada kamera sampai 2, karena memang mobil ini sudah memiliki ADAS yang sangat canggih, gitu. Oke, lanjut ke samping. Kalau kami jujur lebih suka yang warna hitam, sangar banget, apalagi dengan bentuk velgnya. Ya, dimensi 4780, wheelbase sekitar 2000-an, 800, 900. Tapi yang warna hitam ganteng banget sih, Pol. Tapi yang putih juga manis sih. Tapi yang di launching waktu itu warna putih nih. Oke, velgnya makan dual tone, mengipas pakai ban Kumho. Dia konfigurasinya di 235 R19. Sama kami yang tingginya 175 cm, ya kami sedikit lebih tinggi lah ya. Gitu. Ada warna keren juga sebenarnya, warna hitam, warna hijau seperti ini. Keren juga menurut kami. Tapi yang putih ini manis sih, bikin mobilnya kesannya kayak lebih besar daripada actualnya. Ada kamera di bagian sini, sense spion. Tapi pintunya juga kami masih suka yang gini ya. Enak nggak flash door. Nah ini interiornya. Tapi interiornya kami agak kurang suka karena terlalu generik mobil China. Oke, ini overall samping. Dia kaca sampingnya floating gitu ya. Dan tadi kami udah tunjukkan belakangnya. Keren menyambung. Tipikal Hafal. H6, Joe Lion. Semua begini kan bentuknya yang di Indonesia. Tuh yang belakang juga sana. Dan yang hitam di sana juga. Jadi memang benar-benar mobil yang common gitu ya. Bagus. Nih, dia sudah pakai teknologi Hi4. Ini sudah teknologi hybrid dan all-wheel drive. Jadi bisa menggabungkan teknologi all-wheel drive dengan hybrid yang mana bisa tetap efisien. Karena dulu pada yang all-wheel drive ketika di tank misalnya itu harus kami akui tidak seirit itu. Nah sekarang mereka klaim bisa irit banget. Bahkan bisa sampai 103 km per liter. Keren banget ya. Power tailgate pasti. Dan karena dimensi 4700-an tapi 5 seater, ini bagasnya gede banget. Dan tapi lemahnya untuk melipat dia tidak ada tuas sama sekali ya. Jadi kita harus nge-reach. Aduh, lumayan sulit. Ke sana. Sudah rata lantai dan 40. Bagus. Oke. Tinggi kami 175 cm. Dan ini posisi sudah kami sesuaikan dengan posisi kami. Nah, masih ada sekitar 10 jari, bagus ini. Dan yang kami suka ini by default udah lebih recline gitu, bagus banget ya. Jadi udah, dan ini warna interior ada beberapa pilihan. Ada yang gading seperti ini, door trimnya juga seperti ini, bagus banget ya. Keren sih, tapi memang orang Indonesia kan sering bikin mobil yang kotor sih. Ini interior depannya, overallnya. Tapi kita lihat dulu yuk dari depan. Oh iya, di belakang fitur-fiturnya ada AC dan ada USB A dan C. Latar panoramik yang bisa benar-benar dibuka, panoramic sunroof ya.
lampu LED pastinya. Oke, bagian depan. Wah, keren. Sebenarnya keren banget guys. Speedometernya gede sini karena beberapa mobil kurang gede, dan mapnya itu bisa 3 dimensi, even sampai yang di speedometer. Kadang speedometer kayak diremehin gitu loh. Dan penunjuk arahnya bisa muncul di head-up display itu. Wow, bagus. Ini layarnya pengaturan semua bisa dari sini. Cuma kami senangnya, nah Tank juga di rumah gitu ya, bisa masih ada pengaturan dari sini nih. Mau lipat spion, lipat spion 2 jari ya. Tuh masih bisa. Ini kadang yang bikin sebel brand-brand China itu buat lipat spion aja ribet gitu. Nyala lampu masih bisa dari sini juga, wiper juga masih bisa. Terus ini bisa dibikin auto juga dari sini, pengaturan mode berkendara, ADAS-nya, ada secanggih banget, dia sudah autonomous level yang tinggi banget. Kami bahkan sudah sangat percaya sekali sama Haval H6, one of the best ADAS yang pernah kami coba di Indonesia. Di luar Hyundai Group ya. Hyundai Group udah paling bagus, terus ada Haval H6 dan Volkswagen Golf GTI waktu itu. Entah option yang kami dapatkan di Golf GTI bagus apa enggak gitu ya, memang entah kenapa bagus banget. ADAS ya, halus dan ngeremnya halus, belokin setirnya juga bagus. Elektrokromatik, sun visor, kaca, dan lampu. Bagian atas ini sebenarnya mirip banget sama Tank 300 punya ya. Dia bukan yang di tas bagian sini, tapi cuma bisa ini doang. Dan ada tempat kacamata dimatiin, walaupun ada SOS-nya. Itu, ini bisa lampu yang mati nyala. Visor juga ada di bagian sana. Pembukaannya sudah soft opening pasti. Bagus. Kursi kanan kiri sudah elektrik dong pastinya. Ya, bagus. Overall, desain dashboard sih bagus banget. Dan secara spesifikasi, mobil ini luar biasa banget. Dia 1500 turbo PHEV, tenaga combine-nya di 295 horsepower, dan dia bisa mendapatkan efisiensi hingga 103 km per liter. Aku tadi nanya, 0,97 liter per 100 berapa bang? Nih, 103 km per liter. Ngeri ya sih. Oke, itu dia Haval Xiaowang Max. Kami berharap mungkin namanya diganti kali ya, mungkin H6 yang baru atau H6 Pro Max gitu misalnya nanti pas masuk Indonesia. Jadi meskipun dimensi mirip-mirip tapi mukanya beda, jadi dinamainya berbeda. Karena dengan potensi yang dia miliki, platform yang baru ini dimiliki, mobil ini bisa menjadi penantang serius di kelas medium SUV yang menurut kami sudah mulai layu nih. Tapi kalau ada Haval ini bisa rame lagi. Menurut para Civities gimana? Tulis komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Bagi kalian tertarik untuk meminang Haval yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di civtindonesia.co.id ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.